wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang BUMN 2022. Nah, kembali lagi bersama aku Pradila. Kita akan membahas lagi soal-soal profil BUMN. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1, part 2, dan part 3-nya, silahkan cek aja di playlist YouTube aku BUMN 2022 ya. Biasa teman-teman cek aja biar teman-teman gak ketinggalan soal-soal sebelumnya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Dan semoga di tahun ini teman-teman juga berkesempatan bisa lolos menjadi pegawai BUMN ya. Nah, kalau misalnya pertamanya nggak ada kesempatan atau belum rezekinya di situ, coba di part 2-nya. Oke, dan pastinya teman-teman harus mempersiapkan materinya secara matang, contoh-contoh variasi soalnya, biar teman-teman pas ujian tuh siap tempur ya, harus bisa. Oke. Nah, kita masuk. Nah, sebelumnya aku juga merekomendasikan buat teman-teman, ini ada ebook seharga 20.000 ya, ebook BUMN merupakan sukses menghadapi seleksi BUMN yang dilengkapi dengan kurvul BUMN. Ada juga tes TKD dan psikotesnya, ada TKB dan wawancara juga, full soal dan pembahasan. Jadi ini udah lengkap sampai teman-teman masuk ke tahap 2-nya itu ya, ada wawancara dan lain sebagainya. Itu udah ada di sini, udah lengkap di sini. Harganya cuma 20.000 dalam bentuk ebook. Nah, untuk link pemesanannya teman-teman bisa cek aja di deskripsi box aku, klik aja linknya, itu langsung terhubung ke Shopee-nya ya. Oke teman-teman, ini merupakan lanjutan part 5 ya. Tadi part 4-nya kita udah bahas 5 soal tentang kurvil BUMN. Nah, kita coba bahas ke 5 soal lagi untuk part 4 ini. Kita lanjutkan di soal nomor 16. Masih semangat ya teman-teman? Aku semangat untuk menemani kalian dalam persiapan ujian, jadi kalian harus juga semangat. Kita baca dulu soalnya. Seseorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Jadi sikap Anda apa? Nah, kira-kira ini berhubungan dengan kefilu apa? Kita harus tahu nih, kira-kira kefilu akhlak yang bagian apa? Adalah bagian harmonis. Jadi aku tulis di sini, harmonis. Oke, harmonis seperti yang dijelaskan tadi bahwa definisinya kita harus mempunyai sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, biar lebih paham, kita cek dulu setiap option yang ada. Yang A, menolak dan memintanya kembali saat syarat-syaratnya sudah lengkap. Oke. Sebenarnya ini juga bagus, tapi mungkin penolakan seperti apa nggak dijelaskan ya, menolak secara halus atau secara kasar gitu ya. Kalau yang B, melihat syarat-syarat apa saja yang kurang, barangkali masih bisa diberi pelayanan. Kurang tepat ya. Kalau syarat ya udah berarti harus dilengkapi dong gitu. Kalau yang C, berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Nah, mungkin saja ya, karena kita kan di sini mengikut sertakan atasan kita agar kita tuh nggak hanya memilih jalan keluar sendiri aja nih gitu. Oke, kalau yang dia langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syaratnya adalah hanya biasa. Nah, ini udah pasti salah nih. Ini nggak boleh ya. Kalau yang E, langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang jauh, nggak boleh ya. Kita harus bersikap adil, jauh ataupun dekat, kita harus bersikap adil. Kalau tentang pelayanannya udah belum lengkap, ya berarti harus sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Nah, kemungkinan cara yang keduanya biar meringankan dia, bisa jadi kita harus berkonsultasi dulu nih dengan atasan kita, oke? Dengan menunjukkan sikap harmonis tadi, ya kan? Nah, jadi yang lebih tepat jawabannya adalah option C. Satu lagi, panduan dari harmonis ini adalah sikap yang suka menolong orang lain juga tergambar di sini. Apalagi membangun lingkungan kerja yang kondusif, menghargai setiap orang lain apapun latar belakangnya. Jadi ini merupakan panduan dari sikap harmonis yang teman-teman harus paham setiap definisi-definisi dan panduan sikap-sikapnya. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, ini pembahasannya juga ada di sini ya, silahkan dicek aja nantinya.
Andriana wawasan. Nah, soal nomor 17. Andriana Wawan selalu siap menerima perintah lembur saat laporan keuangan harus sesuai dengan deadline. Ya, pengiriman ke kantor pusat. Nah, berarti dia mengimplementasikan core value apa? Artinya di sini siap menerima perintah lembur saat laporan keuangan harus deadline. Nah, berarti ya dari loyal. Kenapa loyal? Loyal itu memiliki implementasinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. Jadi salah satu perilaku rela berkorban untuk mencapai tujuan lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum etika itu merupakan adalah implementasi dari sikap loyal itu sendiri. Oke? Bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 18. Sebagai seorang customer service, Aulia sangat tekun dalam mempelajari produk-produk perbankan dan rajin dalam mengerjakan kuis pada aplikasi Dream setiap bulannya. Hal yang dilakukan Aulia merupakan cerminan nilai akhlak apa? Customer service, memberikan pelayanan. Berarti ini merupakan akhlak dari kompeten. Kenapa kompeten? Kompeten ini memiliki cerminan nilai terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, jadi seperti apa aja panduan perilakunya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membangun orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaiknya. Jadi jawabannya adalah option B. Bisa kita lanjut ke soal nomor 19. Saat saya sedang melakukan pelayanan di kantor, teman masa kecil saya datang dengan tiba-tiba. Saya sudah lama tidak berjumpa dengannya dan tampaknya dia ingin bercerita banyak dengan saya. Saya akan apa? Oke, kita baca dulu teks soalnya. Meminta teman kantor saya untuk menggantikan tugas saya karena saya ingin bertemu teman saya. Nggak boleh ya, ini jahat banget ya. Kalau tugas kita ya kita harus mengerjakan, bukan hal lain. Yang B, meminta izin atasan supaya saya bisa menemui teman saya tersebut. Ini juga bagus sih, minta izin, cuma mungkin harus ada opsi lain kan. Kita kan meninggalkan kantor, masa kita meninggalkan aja ya, terus siapa yang akan melayani? Nggak ada kan. Jadi ini kurang tepat. Meminta teman saya tersebut menunggu sebentar. Gimana nih? Ini bisa jadi ya. Kalau yang dia menutup pelayanan sebentar untuk menemui teman saya tersebut, ini nggak boleh nih, nggak boleh ya. Kalau yang meminta teman saya tersebut menunggu saya sampai menyelesaikan pelayanan. Nah, kalau yang antara C sama E itu mungkin lebih tepatnya E. Kenapa? Kalau C itu kan meminta teman saya menunggu sebentar. Nah, sebentar berapa menitnya kan kita nggak tahu. Kita kan memberikan pelayanan itu. Tapi kalau meminta teman saya menunggu sampai saya menyelesaikan pelayanan, bisa jadi ya mungkin sampai jam istirahat gitu. Jadi lebih tepat jawabannya adalah option E. Nah, untuk definisi panduan perilakunya juga bisa dicek di sebelah kanan ini. Oke, nggak terasa ya, ini merupakan soal terakhir nomor 20. Mampu memanfaatkan penggunaan teknologi dalam bekerja di tengah pandemi COVID-19 sesuai dengan penerapan elemen dari akhlak seperti apa? Nah, kan ini di era pandemi ini, berarti kan kita menyesuaikan dengan perubahan ya. Berarti ini merupakan adalah elemen dari akhlak adaptif. Kenapa adaptif? Adaptif itu adalah terus berinovasi nih dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, apa aja sih kata kuncinya? Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif. Nah, ini merupakan panduan dari akhlak adaptif. Jadi teman-teman harus tahu ya apa aja akhlak dari BUMN ini, seperti loyal, adaptif, kolaboratif, ya, amanah, kompeten, harmonis. Itu harus tahu masing-masing definisinya. Itu yang pertama. Yang kedua harus tahu kata kunci masing-masingnya. Dan yang ketiga harus tahu panduan sikap atau implementasinya. Ya, aku udah bahas semuanya dari soal nomor 1 sampai nomor 20, itu udah lengkap. Silahkan dicatat atau di SS biar teman-teman semakin tahu nih perbedaan masing-masing ketika dikasih kasus ya, cerita, kita harus dituntut mengarahkan ini implementasi dari akhlak.
Oke teman-teman, nah sekian dulu video yang bisa aku bahas. Jika teman-teman mau ebook lengkapnya seharga 20.000 saja, silahkan cek linknya di deskripsi box aku ya, diklik aja nanti terhubung ke Shopee-nya. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.